Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang berjudul Mekanisme Molekuler Obat Kandesartan. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Zulfiana Nuril Iza sebagai pemateri pertama, kemudian Andita Justina Wulandari sebagai pemateri ketiga, dan Safnadiah Nur Safitri sebagai pemateri kedua. Di sini kelompok kami memilih obat kandesartan untuk dibahas mekanisme molekulernya. Pada gambar berikut adalah bentuk sediaan dari obat kandesartan. Kandesartan itu merupakan senyawa ester prodrug inaktif yang dihidrolisis sempurna menjadi bentuk aktif selama absorpsi di saluran cerna. Nah, berikut ini merupakan rumus struktur dari kandesartan. Komposisi dari obat kandesartan ini yaitu tiap tabletnya mengandung kandesartan 16 mg. Untuk dosisnya pada pasien hipertensi yaitu dosis 4 mg per hari dan dapat ditingkatkan hingga 16 mg itu satu kali sehari. Kemudian untuk pasien gagal jantung dosisnya 4 mg per hari. Kandesartan ini diberikan secara peroral 1 atau 2 kali sehari dengan dosis harian 4-32 mg. Untuk aturan pakai kandesartan ini dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Kontraindikasi dari obat kandesartan ini pada pasien yang hipersensitif terhadap kandesartan atau komponen yang terkandung dalam formulasinya. Kemudian pada pasien dengan gangguan hati yang berat, kemudian pada wanita hamil dan menyusui. Penggunaan obat dari kandesartan. Kandesartan ini termasuk golongan obat angiotensin 2 reseptor blocker. Kandesartan dapat digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi pada orang dewasa dan anak-anak yang berusia minimal 1 tahun. Obat ini juga bisa digunakan pada orang dewasa yang menderita tipe penyakit jantung serta untuk mengurangi komplikasi atau kematian akibat kerusakan jantung. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bagaimana skema reseptor angiotensin AT1 dan signal transduksinya. Reseptor AT1 merupakan reseptor yang tergandeng dengan protein GQ. Secara skematis kita dapat lihat pada gambar tersebut bahwa reseptor ini terikat pada protein GQ yang mengaktifasi sistem fosfolipase. Kemudian protein GQ yang teraktivasi akan menstimulasi PLC dan membuka kanal kalsium. Kemudian PLC akan membelah fosfoinositid atau PIP2 menjadi inositol trifosfat atau IP3 dan diasylgliserol. IP3 atau inositol trifosfat akan memicu pelepasan kalsium dari retikulum endoplasmik. Kemudian diasylgliserol dan kalsium akan mengaktifasi enzim termasuk PKC dan kalsium kamlodulin, protein kinase, dan berbagai protein selanjutnya akan difosforilasi oleh protein kinase dan memicu berbagai sel yang terkait. Mekanisme obat kandesartan pada pengobatan hipertensi. Obat kandesartan termasuk golongan ARB yang bekerja dengan menghambat atau menginhibisi reseptor angiotensin 2 dan reseptor AT1 secara spesifik dan juga sekaligus menduduki reseptor angiotensin 2 tipe 1 atau AT1 di mana reseptor ini akan mengakibatkan efek vasokonstriksi, aktivasi simpatik dan produksi aldosteron yang tidak terjadi yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah sehingga obat golongan ARB ini sangat efektif untuk penyakit hipertensi. Angiotensinogen dengan bantuan enzim renin yang dilepaskan dari ginjal tersebut akan mengkatalisis dan merubah hormon angiotensinogen menjadi angiotensin 1 di dalam darah. Kemudian angiotensin 1 dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh ACE atau angiotensin converting enzyme setelah mengikat reseptor tertentu. Angiotensin
2 ini diklasifikasikan menjadi subtipe AT1 dan AT2. Patofisiologi penyakit hipertensi. Banyak sekali faktor yang dapat atau mampu mengontrol tekanan darah, dan multifaktor yang mampu mengontrol tekanan darah merupakan bagian potensial yang mempengaruhi dalam perkembangan hipertensi esensial, yaitu gangguan fungsi humoral atau sistem renin, angiotensin aldosteron, atau mekanisme vasodepresor, mekanisme neuronal yang abnormal, gangguan autoregulasi perifer, gangguan natrium dan kalsium, serta hormon natriuretik. Banyak dari faktor-faktor ini secara kumulatif dipengaruhi oleh sistem renin angiotensin aldosteron yang akhirnya dapat mengatur tekanan darah arteri. Renin angiotensin aldosteron system atau RAAS adalah sistem endogen kompleks yang terlibat dengan sebagian komponen regulasi tekanan darah arteri. RAAS mengatur keseimbangan natrium kalium secara signifikan dan mempengaruhi tonus pembuluh darah dan aktivitas sistem saraf simpatik sehingga saling berpengaruh terhadap pengaturan homeostatis tekanan darah. Mekanisme patofisiologi kita dapat lihat pada gambar diagram sistem renin angiotensin aldosteron tersebut. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa angiotensin 2 dapat meningkatkan tekanan darah melalui efek terhadap volume dan efek presor. Efek presor itu meliputi vasokonstriksi langsung, stimulasi pelepasan katekolamin, kemudian dari medula adrenal, dan melalui peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik. Angiotensin 2 juga mampu merangsang sistem aldosteron dari korteks adrenal, yang hal ini dapat menyebabkan reabsorpsi natrium dan air yang meningkatkan volume plasma, kemudian resistensi perifer total, dan akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah. Etiologi hipertensi. Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Pada kebanyakan pasien, etiologi diketahui atau esensial. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai penyebab khusus yang dikenal sebagai hipertensi sekunder. Peningkatan tekanan darah biasanya disebabkan oleh beberapa kelainan atau multifaktor. Beberapa faktor yang menyebabkan hipertensi adalah seperti faktor genetik, stres psikologis, serta faktor lingkungan dan diet. Interaksi obat kandesartan. Interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Obat-obatan utamanya bekerja melalui jalur seluler dan selalu ada kemungkinan saling berinteraksi, khususnya jika kedua obat tersebut memiliki jalur aksi atau metabolisme yang sama. Obat kandesartan merupakan obat golongan ARB yang dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain, yaitu pertama, penggunaan ARB bersamaan dengan aspirin yang merupakan kategori moderat, golongan ARB yang dikonsumsi bersama valsartan, golongan ARB dengan furosemid. Efek interaksi yang bermakna yang paling berpotensi adalah hiperkalemia dan hipotensi. Interaksi obat kandesartan yang lain yaitu apabila dikombinasikan antara golongan AINS dengan golongan ARB yang dapat meningkatkan resiko gangguan ginjal dan hiperkalemia. Kemudian, dampak interaksi obat yang bersifat merugikan yang paling banyak terjadi adalah pada interaksi antara obat antihipertensi dengan golongan NSAID dengan sifat antagonis terhadap efek obat lain yang menyebabkan NSAID dapat menginduksi penghambatan sintesis prostaglandin sehingga menurunkan efek antihipertensi dan memperburuk fungsi ginjal. Kami tampilkan beberapa referensi yang kita gunakan dalam merancang materi untuk pembuatan video kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mekanisme molekuler obat kandesartan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.